Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinsa Fitri, saya dari kelas 3B Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya sebagai berikut. Bisnis penjualan pakaian via WhatsApp. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan permasalahannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang saya memilih bisnis baju ini karena bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang sangat bagus dan perkembangannya sangat pesat di kalangan anak muda maupun orang tua. Bisnis ini sangat menguntungkan jika si pebisnis tersebut bisa mengambil hati si pembeli atau pintar untuk merayu. Akan tetapi, tak sedikit pula orang-orang yang gugur dalam bidang bisnis fashion ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan permasalahan yang sering dijumpai oleh si penjual pakaian via WhatsApp dalam pemasarannya. Di bawah ini ada beberapa permasalahan. Di antaranya, yang pertama, persaingan bisnis pakaian atau fashion ini semakin meningkat sehingga banyaknya saingan di era yang sekarang ini. Yang kedua, yakni susahnya mencari model untuk memikat minat si pelanggan. Model yang dimaksud di sini adalah model baju. Yang ketiga, setiap bulannya model pakaian selalu berganti-ganti, sehingga kita harus mengikuti model tersebut. Jika tidak, maka akan ditinggalkan pelanggan. Yang keempat, kadang terjadi permasalahan pelanggan komplain terhadap barang yang tidak sesuai dengan gambar yang kita posting. Selanjutnya, ada urutan dalam deskripsi proses. Di bawah ini ada beberapa urutan dalam proses penjualan pakaian via WhatsApp. Yang pertama, menentukan model pakaian dan bahan pakaian yang akan dijual. Yang kedua, mulai memasarkan pakaian via WhatsApp. Yang ketiga, pembeli memilih pakaian yang akan dibeli. Yang keempat, kemudian order si pembeli masuk ke dalam list penjualan kami. Setelah itu, mulailah pengemasan pesanan si pembeli. Kemudian, paket akan dikirimkan via JNT atau sesuai permintaan si pembeli. Kemudian yang terakhir, setelah itu, si pembeli menunggu sampainya barang yang kami kirimkan via JNT atau yang lainnya. Next. Di sini ada Rich Visitor. Di sini ada gambar-gambar proses penjualan baju via online. Yang pertama itu menentukan jenis pakaian yang akan dipasarkan. Setelah menentukan jenis pakaian yang akan dipasarkan, open order pakaian. Setelah open order pakaian, orderan masuk. Setelah orderan masuk, transaksi pembayaran. Setelah transaksi pembayaran oleh si pembeli, maka akan dilanjutkan dengan proses pengemasan. Setelah proses pengemasan, akan dilakukan proses pengiriman. Setelah proses pengiriman, si pembeli harus menunggu beberapa hari sampai paketnya datang. Next. Di sini ada analis keluaran. Di bawah ini ada nama, yakni struk pembayaran. Kemudian ada fungsi, yakni bukti terjadinya pembayaran. Kemudian ada media. Di sini medianya adalah kertas.
kertas. Kemudian ada distribusi, yakni pembeli, keuangan, dan arsip. Kemudian setelah itu ada keterangan, yakni struk pembayaran dari ATM. Next. Selain ada analis keluaran, di sini saya akan menjelaskan analis masukan. Di bawah ini ada nama masukan, yakni data penjualan, kemudian sumber, yakni pembeli, kemudian fungsi, yakni data yang berisi penjualan barang. Kemudian ada media. Di sini medianya kertas dan online atau WhatsApp. Kemudian yang terakhir ada frekuensi, setiap awal transaksi penjualan barang. Next. Di sini saya akan menjelaskan analis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini ada penjual. Penjual memilih pakaian yang akan dipasarkan, kemudian memasarkan pakaian yang sudah dipilih via WhatsApp. Kemudian mengemas pakaian yang dipesan oleh pembeli. Kemudian setelah itu mengirimkan barang. Yang kedua itu ada pembeli. Pembeli memilih barang, kemudian melakukan pembayaran COD atau transfer. Setelah melakukan pembayaran, kemudian barulah menerima barang atau pesanan. Yang terakhir ada usulan proses bisnis. Di sini saya mengusulkan dalam proses bisnis penjualan pakaian online yang saya ingin berikan yaitu rasa kenyamanan kepada pembeli, mendistribusikan pakaian sendiri, dan memasarkan pakaian fashion yang modelnya mengikuti zaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.